Silahkan lanjutkan dengan soal jawab. Nanti diatur gimana? Baik Ustadz, mohon izin terlebih dahulu. Saya akan memandu pertanyaannya supaya tertib dan rapi. Seperti yang sudah kita laksanakan di tahun sebelumnya, untuk pertanyaan dibatasi. Jadi untuk satu orang hanya mengajukan pertanyaan satu saja dulu. Dan kemudian mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum kita persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, sekarang dimulai dari siapa? Silakan. Baik, silakan sebutkan nama terlebih dahulu, kemudian menyebutkan pertanyaannya. Nama saya Ahmad. Ada pertanyaan, siapa yang dimaksud di kalangan Ahlul Hadis dengan sebutan atau hinaan hamalatul asfar, yaitu seolah-olah mereka tidak paham apa yang mereka riwayatkan. Siapa di kalangan Ahlul Hadis yang dihina seperti itu, kemudian siapa yang menghinanya. Kemudian apakah benar perubahan terjadi setelah adanya Imam Syafi'i, terutama setelah menulis kitab Ar-Risalah, di mana Imam Syafi'i membantu Ahlul Hadis yang biasa disebut hamalatul asfar, membantu mereka dalam istimbat terhadap hadis-hadisnya. Baru setelah itu para muhaddisin Ahlul Hadis meriwayatkan hadis plus ditambah dengan fikih istimbat yang diambil dari hadis-hadis tersebut. Apakah seperti itu sejarahnya, Ustaz? Saya tidak tahu itu. Hamalatul asfar, seperti firman Allah tentang orang Yahudi, kamasalil himar yahmilu asfar. Asfar. Iya. Oh, saya kedengaran saya aspal. Aspar ya kan? Allahu a'lam, saya enggak tahu itu. Pertanyaan Ahmad belum bisa saya jawab. Baik, berikutnya silakan Ustadz Hilman. Dan Ustadz Hilman tolong acungkan tangan dulu. Ya, Ustadz Hilman. Silakan Ustadz Hilman. Ya, syukran jazakumullah khair ala fadilatul Ustadz fi hadhil fursatil thayyibah. Pertanyaannya Ustadz mengenai ini bab tentang awyal bisakum syi'a. Bab fi qaulillahi ta'ala awyal bisakum syi'a, bahwa di sana disebutkan bisakum syi'an. Ya, nah, di sana disebutkan bahwa di antara azab itu yang paling ringan adalah awyal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Kemudian pertanyaannya Ustaz, apakah ketika terjadi perselisihan itu kan bisa diartikan itu bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala? Nah, Bukan. Ya, kemudian pertanyaannya bukan Ustaz. Ya bukan azab langsung dari Allah, azab dari sesama. Iya. Baik. Nah, ya tentu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, menakdirkan kamu akan saling berselisih, saling merasakan siksaan sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Karena itu Rasulullah mengatakan ini hatani ahwanu au aisaru. Yang dua macam ini lebih ringan. Yakni azab dari manusia lebih ringan dari azab dari Allah langsung. terkait dengan hadis wal furqatu adzabun masuk ke sini enggak Ustaz? Iya. Perselisihan itu azab, yakni dalam arti perpecahan bisa masuk ke dalam situ. Perpecahannya, terjadinya perpecahannya itu. Namun di dalam perpecahan itu bisa timbul peperangan yang sebagian kamu menyiksa membunuh sebagian yang lain. Jadi firqah merupakan perpecahan, merupakan azab, perpecahan itu sendiri. Karena Rabbuna memerintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini perintah syar'iyah. Itu yang tadi itu ketentuan takdir kauniyah. Takdir kauniyah bahwa umat ini akan bercerai
berai. Takdir syar'iyah diperintah kita untuk bersatu. Diperintah kita untuk mencari satu golongan yang selamat. Baik. Ah, Paham tidak? Ya, Ustaz. Jazakallah khair. Kemudian Ya, baik. Berikutnya silakan Ustaz Yahya. Dan setelah Ustaz Yahya mohon acungkan tangan. Ustaz Fadli. Setelah Ustaz Fadli. Nah, silakan Ustaz Yahya terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, Ustaz, hafizakallah. Masadir ahkam syar'iyah al-far'iyah ya. Berbicara tentang hukum syar'i masadir ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyah yang sering saya perhatikan itu hanya menyebutkan ijma' sama qiyas. Sebagian yang lain menyebutkan tambahannya al-masalih, al-mursalah dan al-istihsan. Saya lau samahtum mohon penjelasan tambahan tentang al-masalih, al-mursalah dan al-ihtisan. Barangkali apa hubungannya dengan atau sejauh mana kekuatannya dan hubungannya dengan ijma' dan qiyas. Jazakumullah khairan. Iya. Saya kira dapat saya pastikan bahwa al-adillah syar'iyyah itu tidak keluar dari 4 macam itu. Yang asal dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah yang kemudian diikuti oleh Sunnah. Itu asal dalil. Kemudian yang ketiga al-ijma', khususnya ijma' sahabat yang memungkinkan diketahui. Yang terakhir, qiyas. Kemudian yang selainnya itu tidak masuk ke dalam al-adillah asy-syar'iyyah. Tetapi beberapa permasalahan yang bisakah dari situ dikeluarkan hukum. Seperti masalihul mursalah. Suatu masalah atau perkara yang tidak ada keterangannya dari agama. Dan agama juga tidak melarang. Karena itu dia harus memenuhi beberapa persyaratan. Masalihul mursalah itu. Dan dikatakan masalihul mursalah, maslahatul mursalah, berarti untuk mencapai atau menetapkan suatu kemaslahatan. Kemaslahatan yang mursalah artinya mutlaqah, mutlak, terlepas. Yang dimaksud mutlaqah tidak memiliki dalil khusus dan juga tidak dilarang. Satu permasalahan apa gitu. Ya. Nah, dia harus memenuhi syarat pertama, benar-benar permasalahan itu maslahat. Benar-benar maslahat. Itu pertama, syarat pertama.
yakni ada kemaslahatannya kalau ditetapkan. Yang kedua, kemaslahatannya bukan pribadi, bukan untuk orang per orang, tapi kemaslahatan untuk bersama umat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak menyelisihi dan menyalahi nas. Itu bisa penetapan hukumnya. Jadi satu keputusan atau kesimpulan hukum yang akan diputuskan oleh mujtahid, ahli hukum, tentang sesuatu kemaslahatan dan ia benar maslahat dan kemaslahatannya untuk umum, tidak untuk orang atau kelompok tertentu, dan ia tidak menyelisihi, menyalahi nas, bisa ditentukan ini sebagai sebuah hukum. Demikian juga dengan al-istihsan. Tetapi permasalahan al-istihsan itu diperselisihkan oleh ulama. Ada yang membolehkannya, ada yang menentang, bahkan sangat menentangnya. Di antara imam yang sangat menentangnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga terkenal perkataan beliau, man istahsana faqad syara'a. Dan beliau menulis sebuah kitab yang sangat menakjubkan dengan judul Ibtalul Istihsan, membatalkan dalil-dalil istihsan. Ini pembicaraan panjang, itu tidak masuk saya kira kepada dalil syariah. Wallahu a'lam. Saya tidak panjang karena ada kesempatan bagi ikhwan mau tanya lagi. Baik, berikutnya silakan Ustaz Fadli. Assalamualaikum wa jazakumullah khairan ya Ustaz. Terkait dengan istilah mujtahid mutlak, Ustaz, menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun Bukhari dan Abu Dawud fa imamani fil fiqhi min ahlil ijtihad. Jadi Abu Daud di sini rutbahnya diposisikan lebih tinggi daripada yang setelahnya, itu diantaranya Imam Muslim. Adapun Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, wa Ibnu Majah, Abu Ya'la, wal Bazzar dan yang lainnya, fahum ala madhabi ahlil hadis laisu muqallidina li wahidin bi ainihi minal ulama. Walahum terus minal a'immatil mujtahidin, walahum minal a'immatil mujtahidina alal itlaq. Yang ingin jadi pertanyaan Ustaz, mungkin perkataan Syekhul Islam di Majmu' ya, ada di Majmu'. Majmu' Fatawa Ustaz. Majmu' Fatawa juz. Harus cari lagi Ustaz. Kok cari lagi? Iya. Dari mana antum perkataan ini? Pas kita diskusi Ustaz di grup. Coba diteliti dulu ya, Iya. nanti. Saya juga pernah membaca seperti itu. Coba diulang lagi. Adapun Bukhari, Abu Daud adalah dua imam di dalam fikih dan termasuk kalangan ahli ijtihad. Sedangkan Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, seterusnya kemudian Abu Ya'la, Al-Bazzar dan yang lainnya, fahum ala madhabi ahlil hadis, laisu muqallidina liwahidin bi ainihi min ulama. Walahum minal a'immatil mujtahidina alal itlaq. Walahum hum kembali kemana? Muslim dan setelahnya sampai Al-Bazzar. Iya. Jadi maksud saya wajhu tarjih, Syekhul Islam atau yang lain dari kalangan para ulama menilai Sunan Abu Daud, Imam Abu Daud. Imam Abu Daudnya dengan sunannya itu afqah daripada Bukan Muslim. Nggak ada kaitan dengan kitab hadisnya. Kaitan dengan para imamnya itu. para imam. Mungkin dikotomi seperti ini pun juga sudah ada, seperti halnya Abu Hurairah yang banyak riwayat penukilan tapi dari segi fatwa fikih tidak sebanyak seperti Mu'adz bin Jabal atau Ibnu Abbas. Mungkin mohon tanggapannya Ustaz. Syukran. Ya, ini antum harus merujuk langsung ke perkataan Syekh. Saya juga pernah membaca. Syekhul Islam mengatakan Bukhari, Abu Daud itu mujtahid. Kemudian yang selainnya ada
yakni dengan sebagian imam, tetapi mereka bukan muqallid, mereka juga mujtahid. Saya kira semua para imam ahli hadis, khususnya penulis Kutubus Sittah, itu semuanya mujtahid mutlak. Dari mana kita mengetahuinya? Jadi kalau orang mengatakan begini, itu harus diketahui. Ini gimana nih? Gitu. Syekh saya kira bicara secara garis besar. Tapi sebagian imam yang lain berbicara secara tafsil. Dan saya termasuk orang yang sangat tertarik dengan persoalan ini. Karena ketika saya berdakwah, saya sudah tetapkan bahwa saya tidak akan mengikat diri dengan satupun mazhab, merdeka dengan seorang pun imam. Tapi saya akan ambil dari mereka semuanya. Kawan-kawan yang mendirasahkan bersama saya di tahun 80-an, 90-an tentu tahu persis. Nah, saya pun mempelajari para imam ahli hadis, khususnya penulis kitab hadis. Lebih khusus lagi, penulis kitab Kutubus Sittah, Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasai serta Ibnu Majah. Saya melihat dengan meminta bantuan dari sebagian ulama yang membahas ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan tidak hanya beliau, juga yang lainnya, bahwa para imam ini, khususnya yang 6 ini mujtahid mutlak. Yakni yang dikatakan mutlak, tidak muqayyad, terikat dengan salah seorang imam. Dikatakan Bukhari bermadhab bermadhab Imam Ahmad atau Syafi'i. Ternyata Bukhari menyelisihi mereka. Begitu juga yang lainnya. Tirmidzi dikatakan bermadhab Syafi'i. Ternyata dalam bab-babnya atau dalam sebagian bab yang beliau berikan di kitab sunannya menyalahi Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau adalah Al-Faqih. Karena itu seringkali beliau menjelaskan bahwa ini adalah mazhab ahlul ilm. Dari sahabat, dari tabi'in, dari fulan dijelaskan oleh beliau. Begitu juga An-Nasai. Dan sebelumnya Abu Daud. Al-Imam Abu Daud sering dikaitkan dengan Al-Imam Ahmad. Sehubungan memang selalu mulazamah dengan Imam Ahmad, muridnya. Sehingga Al-Imam Abu Daud mempunyai kitab dengan judul Masail Ahmad.
Tetapi terbukti bahwa Syekhul Islam mengatakan bahwa dia mujtahid mutlak. Padahal dia selalu bersama Ahmad. Walaupun beda kota. Dia di Basrah, Ahmad di Baghdad. Kalau ada persamaan, itu ittifaqan. Dan begitulah para a'immah itu memang. Karena memang mereka tidak mengenal adanya madhab seperti orang-orang yang datang belakangan. Kan madhab itu pendapat. Wa dhahaba Ahmad kaza, wa dhahaba Syafi'i begitu. Pendapat Ahmad, Syafi'i begini. Bukhari di kitab Sunan sahihnya ini sering membantah Abu Hanifah. Sering membantah Abu Hanifah. Dalam kitab beliau kita baca, qala ba'dun nas, berkata sebagian manusia, itu Abu Hanifah. Dia membantahnya. Tapi pada sebagian ahkam hukum dia sama dengan Abu Hanifah. Yaitu bolehnya zakat dikeluarkan dengan uang. Sama percis dengan Abu Hanifah. Boleh dengan uang. Dengan qimah. Boleh. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Dia sama. Berarti tidak selalu membantah Abu Hanifah. Ada kalanya istinbatnya sama. Itu menunjukkan bahwa Bukhari mujtahid mutlak. Begitu juga para imam yang lainnya. Dan itu saya pelajari memang kadang-kadang bertepatan. Seperti Bukhari bertepatan ijtihadnya dengan Abu Hanifah dalam permasalahan itu dan permasalahan lain. Kadang-kadang bersamaan dengan Syafi'i, kadang-kadang bersamaan dengan ini, kadang-kadang berbeda dengan yang lain, dan begitu seterusnya, menunjukkan bahwa mereka berijtihad, bukan muqallidin, bukan taklid. Barangkali itu. Wallahu a'lam. Baik, sebelum ke Ustadz Acep, sebelah kiri ana dulu. Siapa? Ada? Ya, Ustadz Habibi. Silakan Ustadz Acep dulu. Nah, jazakumullah khairan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan ini dan kepada Al-Ustadz. Tadi disebutkan bab terakhir. Mana dia? Ini Ustadz, Masya Allah. Iya. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Tadi menarik Ustadz di bab terakhir, tawaduknya Ali kata Ustadz. Dan memang ini kita perlu penguatan Ustadz. Jadi ini bukan pertanyaan kami ya apalagi di masa-masa merintis seperti ini butuh sehat Ustaz. Dengan kreativitas apalagi di pondok perkataan sabda Nabi aja Allah tusallun masih ada jawaban dari Ali radhiyallahu an. Apalagi ketika kita di pondok membangunkan santri, kadang terasa berat gitu. Atau ada istilah benarnya kita ini tetap salah di mata umat ini. Mohon nasihat Ustaz bagi kami agar kaki kami tetap berdiri kokoh dan tekad kami tetap bulat. Jazakumullah khairan. Nabi SAW kan juga tidak memaksa Ali. Ketika Ali mengatakan seperti itu ya sudah, nggak ada masalah. Begitu juga ketika ada santri yang tidak mau ya tidak masalah. Apa permasalahannya? Kita mau mewajibkan? Tentu tidak. Tidak Ustaz. Jadi mohon nasihatnya agar kesabaran kita bisa tetap teguh di jalan hak ini. Barakallahu fikum. Kesabaran tidak mungkin kita raih
dengan baik tanpa keikhlasan. Lillah. Itu yang ada pada sahabat. Sebab kalau tanpa atau kurang itu, kadang-kadang kalau kita tidak diikuti, kita kesal. Nah, kita itu ngajak kepada diri kita. Padahal harus kita, jadi selamanya kesabaran itu dengan keikhlasan. Saya ambil contoh yang menarik. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kubur dan di situ ada seorang wanita yang menangisi anaknya yang mati. Diperintah oleh Nabi untuk sabar, menerima takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita diperintah untuk menerima takdir Allah yang berkaitan dengan musibah, kematian, sakit, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang berjalan takdir dengan semuanya tidak akan bergerak manusia kecuali dengan masyiatullah, kan itu seperti itu. Cuma takdir yang mana kita diperintah untuk taslim dan takdir yang mana yang kita harus tolak. Itu PR bagi antum nih. Ini perempuan kena musibah. Dia bilang, "Nyah engkau." Dia nggak tahu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahukan, dia datang pada Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sabru inda sid atau sodmatil ula. Kesabaran itu pada kali pukulan yang pertama. Yakni ikhlas menerima kematian anaknya. Ridha akan takdir Allah. Itu kita diperintah untuk taslim. Berarti kesabaran itu harus disertai dengan keikhlasan. Sehingga tetap berlangsung apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin perintahi. Dan kita tidak terikat dengan, yakni sama kedudukannya antara pujian dan cacian, antara diterima atau tolak. Antum barangkali sering baca Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Rasulullah SAW untuk sedih karena penolakan kaum musyrikin. Jangan sampai engkau membinasakan dirimu karena penolakan kaum musyrikin terhadapmu. Nggak boleh. Bisa ditangkap nggak? Yang nanya. Bisa? Dikit-dikit ya. Kira-kira seperti itu. Tentang pengajaran kepada santri tentu lain. Antum harus jadi murabbi. Bukan semata-mata pengajar. Yang bisa ngajar banyak. Tapi yang menjadi pendidik sedikit. Khususnya masa sekarang. Karena pendidik itu walid. Bagaimana antum menghadapi anak antum?
Bagaimana kesabaran antum pada anak antum? Bagaimana kasih sayang antum pada anak antum? Kelembutan antum. Itu pendidik. Saya melihat dan saya sering juga ditanya. Banyak ikhwan ngajar. Tapi saya lihat bisa ngajar, pintar-pintar ngajar ini. Tapi saya bukan pendidik. Bukan pendidik. Kata kasar. Mana orang? Ini bukan orang tua, bukan walid. Membenci dan lain sebagainya. Tidak rahim, tidak mendidik dari kecil sampai besar. Murabbi, walid. Nabi SAW bersabda, Ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Pada sahabat, lihat itu. Aku ini berkedudukan kepada kamu sebagai walid yang mengajarkan kepadamu. Itu pendidik. Begitu Nabi SAW dengan para sahabat. Karena itu para sahabat nyaman, tentram bersama Nabi. Enak. Ada guru-guru yang murid nggak nyaman kalau dia ngajar. Wah, dia lagi. Bagaimana antum memberi kenyamanan kepada murid? Gimana antum jadi dai? Menyayangi, rahim, sabar. Itu sudah resiko menjadi seorang dai. Ada diginikan orang, diginikan orang. Tapi sabar dengan keikhlasan. Sehingga apa yang mereka katakan kepada antum tidak berpengaruh. Bagi antum yang mengajar, ini itu harus belajar jadi pendidik. Harus begini. Sehingga murid-murid itu anak-anak antum. Ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Begitu juga dai. Ada anak yang bandel begini, ada anak yang begini, ada yang sabar. Naam, silakan. Baik, sebelum Ustadz Habibi, asatidzah sebelah kiri. Baik, ini yang lebih duluan. Ya, silakan Ustadz Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang hadis yang disampaikan oleh Ustadz tadi, man sanna sunatan hasanah dan man sanna sunatan sayyi'ah. Di sini ada muhadarah yang saya dengar bahwasanya ada berpendapat bahwa bid'ah itu bisa dibagi dua. Ada bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah dengan dasar hadis tersebut. Dan itu juga disampaikan bahwa ada asar dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya bid'ah itu ada mahmudah dengan mazmumah. Apabila bid'ah itu wafaqa bil kitab was sunnah wa al-ijma' wal asar, maka itu adalah termasuk mahmudah, katanya gitu. Kemudian kalau menyelisih salah satu daripada empat tersebut, Mana yang banyak? Ya? Yang nanya mana? Apa Ustaz? Salah satu dari keempat tersebut, misalkan Alkitab, As-Sunnah, kemudian Al-Ijma' dengan Al-Asar, maka itu mazmumah. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya ada sebagian ulama mengatakan semuanya bid'ah itu dolalah gitu. Dolalah, tidak ada yang namanya hasanah atau mahmudah. Tapi dikatakan bahwa yang berpendapat seperti itu karena menganggap bahwa bid'ah hasanah itu tidak dikatakan bid'ah, tapi dia nanti masuk ke dalam al-masalih al-mursalah. Juga artinya di sini ada dua pendapat gitu, Ustaz. Ada yang mengatakan ada yang namanya hasanah, ada yang mengatakan semuanya bid'ah itu dolalah.
termasuk disampaikan bahwa Syekh Al-Imam Al-Izzu Ibnu Abdissalam bahkan menjadikan bid'ah itu ada yang wajib, ada sunnah, ada mubah, dan sesuai dengan 5 hukum taklif gitu. Jadi beliau membagi seperti itu. Kemudian beliau mengatakan bahwa sebenarnya itu perselisihan bahasa saja katanya. Jadi sama-sama sepakat, cuma ada yang membagikan bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Yang ingin saya pertanyakan Ustaz, mohon bimbingannya, apakah betul memang ada bid'ah hasanah atau tidak seperti itu? Pendapat Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Jawabannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kemudian beliau pun mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini jawaban yang sahih dan tegas bahwa semua bid'ah sesat. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membagi bid'ah itu menjadi 2. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan demikian, maka semua perkataan manusia batal, yang menyelisihi atau yang menyalahinya. Kalau maksudnya, kalau yang dimaksud dengan bid'ah adalah bid'ah diniyah, berhadapan dengan hadis Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan, itu adalah penerapan, bukan membuat. Penerapan, yakni kelakuan, mengerjakan amal yang telah ada di dalam Islam, bukan membuat sesuatu di dalam Islam. Ketika kita membaca lengkap hadis itu, kita pun mengetahui apa yang telah diperbuat oleh orang Ansor itu, yaitu amal bersedekah. Apakah bersedekah itu bid'ah hasanah? Tidak. Bersedekah masyru', disyariatkan. Berarti man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan, yakni fil Islam, maksudnya mengamalkan kebaikan di dalam Islam yang telah ditinggalkan oleh manusia, atau mengamalkan kejahatan yang ada, dosanya diterangkan oleh Islam, kemudian diikuti oleh orang banyak. Bukan membuat sesuatu. Demikian juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini ketika beliau mengumpulkan para sahabat menjadi satu jamaah, itu salat tarawih. Bid'ah apa di situ? Bid'ah dalam arti lugawiyah, bukan bid'ah dalam arti syar'iyyah. Karena bid'ah apa yang dibuat oleh Umar? Salatnya telah ada, masyru' salat tarawih atau qiyamul lail di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, jamaahnya pernah dilakukan Nabi. Di masjid pernah dilakukan Nabi. Jadi bid'ah apa yang dibuat Umar?
Maka perkataan para sebagian imam yang mengatakan ada bid'ah hasan, ya harus dibatalkan dengan adanya sabda Rasulullah SAW. Atau maksud imam itu lain, beda dengan apa yang dimaksudkan oleh sebagian manusia yang lain, yakni ditafsirkan yang lain. Kalau tidak bisa ditafsirkan, maka berhadapan dengan sabda Nabi SAW, ya tentu sabda Rasulullah SAW yang dipegang. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jika ada bid'ah hasanah, kita pun akan bertanya, apa qawaid dan dawabit? Antum tentu sudah tahu, tidak perlu saya terangkan apa yang dimaksud qawaid dan dawabit dan perbedaan keduanya. Tanya, apa qawaid dan dawabit untuk menetapkan sesuatu perbuatan itu menjadi bid'ah hasanah? Itu. Saya kira apa jawabannya kira-kira menurut antum? Kalau orang bertanya lebih sempit lagi, boleh nggak saya azan dan qomat ketika saya akan melaksanakan salat tarawih? Sehubungan azan syiar Islam yang terbesar. Atau kita berikan tanya, contohnya apa? Kalau dia jawab, atau mereka jawab, oh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Itu jawaban hak. Jawaban hak. Kalau mereka boleh aja, tahulah kita bahwa mereka persis seperti yang dikatakan Asy-Syafi'i. Man istahsana faqad syara'ah. Telah membuat syariat baru di luar syariatnya Rasulullah SAW. Saya kira nggak ada orang berani kecuali dia gila membolehkan azan dan qomat di salat-salat sunat. Ekstrim contohnya. Kalau nggak boleh, kenapa? Ya nggak ada contohnya dari ini. Lalu apa yang antum maksudkan dengan bid'ah hasanah? Apa contohnya? Coba. Mereka akan berikan contoh bid'ah-bid'ah yang sudah mereka lakukan sejak lama. Itu. Jadi apa qawaid dan dawabitnya? Nah, perkataan-perkataan para imam itu, Rabbuna Azza wa Jalla mengilhamkan kepada sebagian ulama untuk membantahnya sampai ke akar-akarnya. Di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi di kitabnya Al-I'tisam. Kitab yang sangat berharga sekali, tapi sayang belum tamat itu ya. Tidak sampai selesai saya kira, 10 bab. Kitab yang berbahagia untuk menjelaskan tentang antara bid'ah dan sunnah. Iya, silakan. Baik, sebelum Ustadz Ayi, silakan siapa pertanyaan berikutnya? Baik, silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum.
Ana Ayi Sumarna dari Ciparai, Ustaz. Dari pesantren Tahfidzul Quran. Alhamdulillah Ana bisa bertatap wajah langsung dengan Ustadz karena selama ini Ana hanya lihat di media, Ustadz, jujur aja. Alhamdulillah bisa menghadiri kajian Ustadz, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, Ustadz, tentang hadis di halaman 96, hadis 7317, tentang lafadz gurrotun. Kalau dilihat di bab diat, Ustadz, termasuk di bab kitab Nailul Autor, kalau tidak salah, itu gurrotun itu diartikan 1/10. Ini maksudnya gimana tadi? Kalau tidak salah dengar, anak Ustadz mengartikan dengan membebaskan gitu. Iya, membebaskan, memerdekakan. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. Iya. Selebihnya saya tidak tahu. Baik. Kemudian yang kedua, Ustadz, di salah satu, kalau tidak salah rekaman yang Ana pernah dengar, bahwa Ustadz pernah berkata bahwa ilmu itu melahirkan kebeningan hati atau kebersihan hati, kelembutan hati. Nah, yang sering kita alami setelah kita thalabul ilmu itu, terkadang tadi timbul hasad, Ustadz. Timbul hasad dulu untuk menyelamatkan ini semua, mohon nasihatnya. Kemudian tolong Ustadz, kalau nanti Allah takdirkan saya masuk neraka misalkan, tolong Ustadz bersaksikan bahwa saya pernah ikut kajian Ustadz sekarang ini. Jazakumullah. Jangan pesimis. Optimis. Nabi SAW selalu menganjurkan kalau kamu minta surga Firdaus. Itu hadis optimis. Minta surganya saya disuruh Firdaus, tertinggi, termulia. Ya, selalu optimis. Selain disertai rasa takut. Ya. Mana yang lebih banyak, rasa takut atau roja atau berimbang? Kapan rasa takut lebih banyak, kapan rasa harap lebih di bawahnya, kapan rasa harap lebih ini begitu. Itu dilihat dari kehidupan, berjalannya kehidupan dan kondisi kita, keadaan. Misalnya ketika kita akan mati, yang banyak takutnya apa harapnya? Harap tentu. Bukan takutnya. Harapnya lebih banyak. Mengharap ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Semua mengharap dari Allah. Mengharap Allah lindungi dari api neraka dan kemudian semuanya. Saya jadi lupa apa yang dia tanya tadi. Apa yang antum tanya tadi? Hasad. Iya. Hasad tadi sudah saya jelaskan. Ini penyakit di bawah iblis. Iblis yang makhluk yang pertama hasad. Dan dia membuat sunnahnya. Karena hakikat hasad itu membenci nikmat Allah. Allah berikan nikmat kepada saudara kita. Berupa apa? Berupa kekayaan. Kita hasad, iri hati. Ingin nikmat itu hilang. Dan tidak perlu disebut-sebut lagi. Nah, itu kan pada hakikatnya dia membenci nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudaranya. Nah, itu tidak bagus. Dan hasad itu menjangkiti para pelajar, para ulama. Itu penyakit.
Bukhari salah satu korban dari hasadnya sebagian ulama terhadapnya. Sehingga Bukhari mengatakan ilmu itu pemberian Allah. Nggak bisa dihasati. Biar antum hasati bagaimana? Sepanjang umur tidak akan bisa. Itu ilmu Allah yang bukan kata-kata Bukhari seperti kurang lebih. Dia tahu siapa yang hasad kepadanya. Ilmu itu pemberian Allah. Allah yang berikan. Allah berikan kepada Bukhari. Dia kalau berbicara tentang rawi, itu seperti orang membaca kulhu. Antum mudah nggak baca kulhu? Nah. Sehingga ulama lain hasad. Sambil jalan dia. Sambil jalan. Kapan waktu Bukhari tanya, dia sambil jalan saja. Disebut di dia. Seperti baca kulhu. Itu ilmu Allah berikan kepadanya, kekhususan. Sehingga ulama-ulama gentar kalau ada Bukhari. Ada Bukhari duduk di situ. Ini ulama lagi bacakan hadis, dia tahdits. Haddatsana fulan, selesai, dia ngelirik ke Bukhari. Tegur apa enggak? Enggak ditegur, selamat dia. Itu Bukhari. Besar sekali orang. Allah berikan kepada dia lebih dari yang lain. Sehingga Imam Muslim mengatakan sambil mencium liniannya, tidak ada, saya bersaksi, tidak ada yang hasad kepadamu kecuali tidak ada yang membencimu kecuali orang yang hasid. Saya bersaksi atas nama Allah. Gak ada yang membencimu kecuali orang yang hasad. Itu korban dari hasad. Sampai dimusuhi oleh hampir seluruh ulama. Sampai dia mati sendirian. Gharib. Diasingkan, diboikot. Ya ujiannya. Salah satunya korban dari hasad. Hasadnya ulama. Hasadnya ahli bid'ah kepadanya, kaum Jahmiyah. Hasadnya para penghasad itu. Itu berbahaya. Bagi para pelajar, bagi ahli ilmu, itu membersihkan hatinya dari situ. Ya. Barangkali ini ikhwan, karena kita siap-siap untuk wudu, untuk sholat dulu. Sholat dan bentar lagi masuk. Habis ini 11.50 hampir. Jam 12, sholat, ambil wudu, sholat di atas masjid. Nanti kita kesini makan. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sedikit banyaknya bagi antum sekalian. Dan nanti kapan-kapan insya Allah kita bertemu lagi. Kita lanjutkan lagi, selesaikan ini insya Allah Ta'ala. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.